Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya lah, berkat kasih sayangnya lah kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Semoga kaji kita pagi ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan kaji kita yang kemarin dalam bab taubat. Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi 5 menit, mengatakan tidak kurang-kurangnya rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hambanya. Walaupun kita banyak berlumuran dosa, khilaf dan salah terhadapnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya, tabur rabbakum 'ala nafsi rahmat. Tabur rabbakum 'ala nafsi rahmat. Atau dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Dengan kata lain, inna rahmati yaghlibu ghadabi. Sungguhnya rahmatku melebihi batas-batas kemurkaanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, anak cucu Nabi Adam pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekhilafan yang telah kita berbuat begitu banyak. Mungkinkah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, kullu ibni Adam khata'un, al khairi khata'ina at-tawwabuna. Semua anak cucu Adam pasti pernah berbuat dosa. Semua anak cucu Adam pasti berbuat salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya pendosa orang yang membuat kesalahan, yaitu orang yang bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Imam Ibn Hajar Al-Hambali mengatakan, siapakah mereka yang kembali? Ar-raja'una ila Allah minal ma'siyati ila ta'ah. Dari kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke perilaku, kembali ke perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapakah mereka yang kembali? Ar-raja'una ilallah. Kembali ke jalan perilaku yang diridhai Allah dari perbuatan maksiat ke perbuatan perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, banyak dosa yang telah kita perbuat, banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Apakah dosa-dosa kita itu akan diterima oleh Allah? Akan diterima taubat kita? Kira-kira kalau kita sudah berbuat dosa, kita ingin bertaubat, diterima? Diterima insya-Allah. Berdasarkan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Karena Allah bersifat mensifati dirinya dengan penuh kasih sayang terhadap hamba. Walaupun dosa kita meliputi langit dan bumi, ampunan Allah yang Maha Pemaaf, Al-Afu, ampunan Allah, kita ini hamba Allah, Allah yang Maha Ghafur, kita ini Abdul Ghafur. Allah akan menyiapkan ampunan kepada semua hamba-hambanya melebihi dari apa yang telah kita perbuat. Misalkan dosa kita setinggi gunung. Gunung apa yang paling besar? Gunung Salak, Gunung Bromo, Gunung Agung mungkin. Maaf dan ampunan Allah melebihi luasnya hamparan bumi. Mungkin dosa kita sebesar bumi. Ampunan Allah yang Maha Ghafur itu melebihi alam semesta jagat raya. Jadi ampunan Allah melebihi daripada yang dosa-dosa yang telah kita perbuat. Inna Allaha yaqbalu at-taubal abdi ma lam yugharqir. Allah akan menerima taubat semua hambanya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat semua hambanya dengan syarat dia masih waras, dia masih sehat, nafas belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, sampailah kejadian seperti Fir'aun. Fir'aun beberapa kali diajak oleh Nabi Musa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah, malah memproklamirkan diri menjadi Tuhan. Setelah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Bahar Ahmar, setelah dia mengejar pasukan umat Nabi Musa dan lautan disatukan kembali, dia tidak bisa berenang. Dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tetapi itu sudah di sakaratul maut. Nafas sudah di tenggorokan. Hal sesuatu yang kasih. Sesuatu yang sudah terlambat. Sesuatu yang sudah terlambat. Jadi persyaratannya taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau nafas kita belum sampai tenggorokan. Bagaimana kalau kita berbuat maksiat, kita taubat lagi, berbuat maksiat, kita taubat lagi, berbuat maksiat, kita taubat lagi. Begitu seterusnya. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah terbatas.
Berapa waktu lalu kita sudah mengerti dalam kajian-kajian sebelumnya, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahasia Allah. Kapan kita akan diberikan umur panjang, kapan kita selesai kontrak diberikan oleh Allah hidup di dunia. Karena memang sebentar. Umat Nabi Muhammad diberikan umur tidak panjang. Baina sittin wa sab'in, antara umur 60 atau 70 tahun. Dan itu pun rahasia Allah. Lampu merah, umur-umur yang sudah beruban. Mungkin 50, mungkin 60 tahun. Itu sudah merah. Adapun yang umur 80 itu bonus. Maksudnya saya mengatakan di sini adalah kalau kita berbuat maksiat, kita taubat, berbuat kita maksiat, terus kita taubat lagi. Kita tidak tahu kapan umur kita akan dicabut. Karena na'udzubillah summa na'udzubillah, mungkin kita sedang sekek botol, mungkin kita sedang asik berdansa-dansi berpesta pora miras, kemudian umur kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Walaupun sebelum-sebelumnya kita ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila akhir hayat kita sedang berjudi, na'udzubillah. Bila akhir hayat kita sedang berzina, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang paling ringan saja orang diberikan kelereng di bawah telapak kakinya, otaknya, kepalanya meletus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin sampai kajian taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ada 3 syarat. 1, hendaknya meninggalkan kemaksiatan tersebut dan mengakui. Artinya Islam mengajarkan kepada kita bersifat, berjiwa gentleman. Kalau kita salah sama orang, akui, maaf saya salah, minta keridhaannya untuk dimaafkan. Tapi kalau kesalahan terhadap perilaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui dengan serendah hati kepada Allah, merasa diri ini hina karena memang kita ini hamba. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita mengakui, disitulah gentlemannya agama Islam, supaya kita bersifat perwira, jangan bersifat tinggi hati. Karena iblis pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bersifat maghrur, aba wastakbar, sombong, angkuh. Dia tidak bersifat rendah diri. Makanya iblis tidak akan pernah bertaubat, karena sesuai dengan sifat yang dibawakan olehnya adalah aba wastakbar. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersujud. Mohon ampun kepada Allah. Kalau kita banyak berbuat salah, banyak berbuat kemaksiatan, biarlah yang lalu sebagai masa lalu, tidak usah kita ingat-ingat lagi. Allah akan tutup, di cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai lembaran-lembaran baru. Kemudian kita menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan dalam hati, bahwa itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesal dengan amat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Berniat teguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa yang akan datang.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kemaksiatan, apakah itu berjamaah, apakah itu sendiri, kita akan memberikan efek kepada tetangga kita, teman kita, semua kejelekan, keburukan. Bila diturunkan azab pada suatu daerah atau kita sendiri, itu tidak kita sendiri yang mengalami, yang menikmati azab dari Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam satu daerah ada suatu perkampungan prostitusi, tempat kemaksiatan, bar di mana-mana. Biasanya Allah menurunkan azab bukan di satu gang tersebut, tetapi satu daerah, mungkin satu RW, mungkin satu kampung. La tusibanna alladzina minkum khasah. Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum saja, tetapi orang yang tidak melakukan kemaksiatan dalam satu kampung tersebut, dia akan terkena imbas, terkena akibatnya. Misalkan Allah menimpakan azab gempa bumi, satu kampung kena, rumahnya runtuh, gedung-gedung runtuh. Kita yang rajin sholat, anak kecil yang tidak tahu apa-apa juga akan terkena imbasnya. Lain kalau kita semua dalam satu kampung mungkin terkena azab kekeringan, sholat istighatsah, sholat istisqa, minta hujan. Semua satu kampung berbondong-bondong, kita akan diampuni oleh Allah dan akan dipenuhi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan hujan. Karena semua satu kampung. Begitu juga anak kecil yang tidak ikut sholat, dia akan menikmati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini penting kita bahas. Ini penting kita kaji, karena semua yang namanya manusia pasti pernah khilaf. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Semua manusia pasti pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdosa kepada orang, minta keridhaannya, mohon maaf sebelum orang tersebut hilang daripada hadapan kita, hilang daripada muka bumi. Kalau sudah meninggal orang tersebut dan kita pernah berbuat dosa, kita minta keridhaannya kepada ahli waris. Tapi kalau kepada Allah, kita bertobat dengan sepenuh hati. Kita bertobat dengan sepenuh hati, tidak mengulanginya dan menjauhkan. Yang dikatakan taubat dan nasuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh dengan kita salat taubat, kita ambil wudu, salat 2 rakaat, baca surat Al-Fatihah, suratnya apa saja. Kalaupun surat tentang taubat, 2 ayat, surat Ali Imran 135, 136 boleh. Tapi boleh juga dengan surat-surat yang lain seperti kita surat sunat rawatib. Yang penting kita berwudu, kita niatkan salat taubat 2 rakaat untuk tidak mengulanginya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaupun tobat-tobat ini dianggap dosa-dosa yang kecil, walaupun dosa-dosa kita bertumpuk bisa, selama itu bukan dosa syirik. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar,
Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mensekutukan Allah. Kalau dosa mensekutukan Allah, kita wajib bersyahadat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya dilindungi oleh Allah, ditetapkan dalam iman dan Islam, tidak keluar dari agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adapun jika kemaksiatan ini berkaitan dengan manusia, maka taubat itu diterima dengan 4 syarat, yakni ketiga syarat yang tadi: hendaknya meninggalkan maksiat, hendaknya menyesali perbuatannya, hendaknya berniat teguh untuk tidak mengulangi perbuatannya. Lalu dan yang keempat adalah dia menyelesaikan hak-hak yang bersangkutan kepada orang yang telah kita zalimi. Kalau kita mencuri, ya kita kembalikan barangnya. Karena seorang muslim haram haknya kita ambil. Seorang muslim haram darahnya kita ambil. Kalau seorang muslim kita ganggu, muslim yang lain juga akan pasti membela. Bila darah, ya dibayar dengan darah. Bila seorang mati terbunuh, dia akan membayar dengan qisas. Jadi sesama muslim, kita menghargai muslim sampai darahnya haram untuk kita ambil, nyawanya haram untuk kita hilangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mudah dan gampang selama masih nafas di kandung badan. Lama nafas masih di kandung badan. Tapi benar-benar dengan niat taubatan nasuha. Jangan kita berbuat taubat, besok berbuat maksiat lagi. Kita berbuat taubat, besok kita berbuat maksiat lagi. Ingatlah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah banyak, dan itu semua rahasia Allah. Ada anak kecil baru lahir, sedang lucu-lucunya meninggal. Ada anak remaja sedang memadu kasih, meninggal. Ada orang tua mungkin sudah umur sakit-sakitan, meninggal. Jadi yang namanya umur itu berdasarkan nomor cabut, bukan berdasarkan nomor urut. Kalau berdasarkan nomor urut, mungkin kita yang sudah tua-tua akan mati lebih dulu. Anak kecil belakangan. Ini tidak. Anak kecil yang baru lahir, anak kecil yang sedang bertumbuh, mati. Anak remaja yang sedang memadu kasih, sedang bersenang-senang, sedang giat-giatnya belajar, diberikan umur pendek, mati. Orang tua yang sudah lama sakit, umurnya panjang. Tapi kita yang tidak sakit, segar bugar, tahunya semua itu adalah rahasia Allah. Makanya kalau kita sudah bertobat, luruskan barisan. Kita benar-benar taubatan nasuha. Tidak tobat sambal. Kalau tobat sambal, makan sambal kepedesan, besok berbuat maksiat lagi. Makan sambal kepedesan, udah nggak mau lagi pedas, tapi besok makan lagi. Itu namanya tobat sambal. Jangan, karena yang namanya umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah. Ada kita diberikan umur panjang, ya bagusnya kita umur panjang,
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga orang sebentar melakukan kemaksiatan, sebentar tobat, sebentar melakukan kemaksiatan, sebentar tobat. Itu namanya istijrat. Sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya layangan itu ditarik, diulur. Ditarik, diulur. Ditarik, diulur. Tahu-tahu layangannya putus. Karena apa? Istijrat. Sedang diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita selalu ingat kematian itu rahasia Allah, kita takut untuk berbuat kemaksiatan. Jangan-jangan kita keluar dari berbuat korupsi misalnya. Beberapa langkah kemudian serangan jantung kita meninggal. Belum lagi menikmati hasil yang dia curi, belum lagi menikmati hasil yang dia korupsi, dia sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga ini menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran untuk kita semua. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan. Semoga kita diberikan jalan yang terang, jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taubat nasuha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maksud. Bila dia punya kesalahan di masa lalu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dosa yang akan datang. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 100 kali mungkin. Setiap hari itu Rasulullah. Refleksinya kita sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah SAW harus melebihi daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena kita ini banyak dosa, wajar, patut dan wajib kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar sebanyak-banyak. Beristighfar, kalau pernah saya lihat banyak orang ikut dengan cara bertariqah. Apa itu tariqah? Seperti kita punya majlis zikir. Ini seperti tariqah Qadariyah, Syabandiyah. Ini banyak dilakukan. Tariqah, majlis-majlis zikir. Tariqah adalah metode atau jalan. Metode atau jalan. Al-amalu bisyariah. Jalan cara syariat seperti majlis zikir. Syariah itu biasanya ada 3 disiplin ilmu di situ. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Secara harfiah, tasawuf itu filsafat. Kalau saya mengartikan ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan diri. Supaya kita jangan terjerumus mengikuti hawa nafsu. Karena orang berbuat kemaksiatan itu mengikuti hawa nafsu. Tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan diri. Karena benci, iri, hasad, dengki, semua adanya di hati. Makanya tasawuf menganjurkan supaya kita berbersih diri. Kalau Agi mengatakan manajemen kalbu, karena semua adanya di hati. Kita hasad adanya di hati. Kita benci adanya di hati. Kita iri adanya di hati. Tasawuf mengajarkan kita supaya membersihkan hati. Supaya hati ini kita bersih. Tidak jadi tong sampah. Semua yang kotor-kotor adanya di hati. Kita bersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan cara banyak berzikir, mengingat Allah. Alhamdulillah kita punya majelis zikir
setiap minggu. Kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir. Aksiru dzikra ila Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Dengan berzikir kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga diberikan kekuatan dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kata saya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. 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 Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan kezaliman Zionis Israel. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan, kemenangan ala dunia wa bi kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihah wa abwaabas salam wa abwaabal rizqi wa abwaabal jannah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبموزة الفاتحة يا فارس الهم ويا كاشف الهم ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad
Monggo, ya sip. Nah. Monggo. Sip. Ini kalau makan roti rasanya beda. Mari kita minum teh. Ayah tambah bubur. Oh. Nggih. Matur suwun. Nggih. Pun oh, panas.